Bersyukur kepada Allah dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam ke junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bilafzi Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Bapak Lurah Kelurahan Padang Bulan, selamat malam Pak. Yang kami hormati alim ulama, cerdik pandai, cendekiawan. Yang kami hormati lagi kami muliakan ayahanda yang sengaja kami undang dari Pondok Pesantren Mustafawiyah Purbabaru, Kecamatan Lembah Suari Marapi, Kabupaten Mandailing Natal. Assalamualaikum ayah. Umumnya kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Adapun tujuan saya berdiri di sini tidak lain dan tidak bukan hanyalah untuk menceritakan sejarah singkat mengenai Pondok Pesantren Mustafawiyah. Karena ada pepatah yang mengatakan kalau tak kenal maka tak sayang, maka saya akan memperkenalkan Pondok Pesantren Mustafawiyah. Mustafawiyah Purbabaru pertama kali didirikan pada tahun 1912 oleh seorang syekh tamatan Makkatul Mukarramah yang bernama Syekh Mustafa Husain Nasution di Tanobato. Jadi Pak Bu, Mustafawiyah ini pertama kali berdiri di Tanobato yang merupakan desa kampung halaman Syekh Mustafa Husain. Hari berganti hari menjadi minggu, minggu berganti minggu menjadi bulan, bulan berganti bulan menjadi tahun. Kira-kira 3 tahun lamanya Pak Bu, terjadilah banjir bandang di desa Tanobato sehingga mengharuskan Pondok Pesantren Mustafawiyah berpindah. Maka pada saat itu ada 2 desa yang menawarkan. Desa yang pertama yaitu Desa Kayu Laut dan yang kedua Desa Purbabaru. Maka Syekh Mustafa Husain pun memilih Desa Purbabaru dikarenakan tempatnya yang strategis, yaitu jalan lintas Sumatera. Dan alhamdulillah Pak Bu, pada tanggal 12 bulan 12 2012 yang lewat, Pondok Pesantren Mustafawiyah mengadakan acara ulang tahun yang ke-100 tahun atau 1 abad. Selama 1 abadlah Pondok Pesantren Mustafawiyah berbakti kepada nusa dan bangsa, terutama bagi agama. Pondok Pesantren Mustafawiyah selama 1 abadlah telah mendidik murid-muridnya sehingga menjadi pemuda dan pemudi yang berguna bagi nusa, bangsa, dan bagi agama. Pak Bu, kalau kita berbicara mengenai santrinya, kami lain dari yang lain Pak Bu. Kenapa saya bilang lain dari yang lain? Saya mulai dari santri laki-lakinya. Kami biasa disebut dengan panggilan pokir Pak Bu, yang berasal dari kalimat fakir yang artinya miskin. Miskin akan ilmu. Bahkan kami tidak membeda-bedakan yang mana anak pejabat dan yang mana anak rakyat biasa. Semuanya sama, sama-sama tinggal di dalam gubder. Bapak Ibu tahu apa itu gubder? Bubuk derita, bubuk kecil yang berukuran 2 kali 3 meter yang berdindingkan papan, beratapkan nipah. Di sini kami tinggal yang terkadang bahagia, bahkan terkadang derita. Kalau soal seragam sekolahnya Pak Bu, seperti yang kita lihat di sebelah kiri, santri pokirnya memakai baju putih lengan panjang, memakai sarung dan memakai lobe putih. Kami berbeda dari lain, kami lain dari yang lain Pak Bu. Yang biasanya anak sekolah memakai dengan kemeja tangan pendek, kami ganti dengan mengenakan baju muslim lengan panjang berwarna putih. Yang biasanya mengenakan celana panjang, kami tukar dengan memakai sarung. Yang biasanya memakai topi, kami tukar dengan menggunakan lobe putih. Dan yang biasanya memakai sepatu, kami tukar dengan sendal jepit. Walau begitu Pak Bu, kami tetap terlihat tampan-tampan. Dan tempat mandinya Pak Bu,
kami santri pokoknya yang laki-laki mandi di satu sungai yang namanya Aik Singolot, yang rasanya begitu kelak, makanya dinamakan dengan Aik Singolot. Kita berpindah kepada santri wanitanya Pak Bu, santri perempuan. Mereka biasa dipanggil dengan sebutan pakaian. Mereka enak Pak Bu, mereka tinggal di hotel bintang 3, tapi bagi mereka bagaikan tinggal di penjara suci yang jauh dari orang tua dan keluarga. Kalau kita membahas sekolahnya Pak Bu, bisa kita lihat di sebelah kanan saya, mengenakan baju kerudung lengan panjang warna putih, mengenakan sarung hijau, dan mengenakan jilbab putih. Inilah konsep kami Pak Bu, sederhana di pandangan manusia, namun insya Allah mulia di sisi Allah. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai sejarah singkat Pondok Pesantren Mustafawiyah Purba Baru. Mudah-mudahan Bapak Ibu berkenan menyekolahkan anaknya di Pondok Pesantren Mustafawiyah Purba Baru. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata-kata sambutan yang kedua dari Ketua BKM Haji Baginda Hamonangan Siregar. Kepada Bapak, waktu dan tempat kami persilahkan. Atau yang mewakili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, saudara-saudara, Tuan Guru, izinkan kami berhubung karena Bapak Haji Baginda Hamonangan sedang di luar kota dan kami akan menyampaikan pidato beliau. Itu mohon maaf kami duduk untuk membacakan pidato beliau. Sambutan Ketua BKM Masjid Baitul Rahim Jalan Padang Bulan Randu Prapat pada peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW tahun 1443 Hijriah tepatan dengan tahun 2022 Masehi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali mari kita menyampaikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita suatu nikmat kesehatan, kesempatan untuk hadir di tempat yang berbahagia ini. Kemudian daripada itu salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad dan tentu oleh sebagai kemudian. Yang terhormat Bapak Ibu yang belum tersebut kami nanti namanya, mungkin tidak terjangkau dengan kami. Yang terhormat Bapak Ibu pengurus pendidikan Istiqomah Randu Prapat duduk dengan ustaznya yang hadir pada malam hari ini. Yang terhormat Bapak Saudara pengurus pendidikan At-Taubah beserta dengan seluruh ustaznya, juga Bapak Saudara pengurus pengajian silaturahmi serta ustaznya. Yang terhormat Bapak pengurus dan anggota pengajian Kulhu malam Jumat beserta ustaznya. Dan yang kami hormati Bapak Kepala Lingkungan Padang Bulan, yang kami hormati Bapak Lurah Padang Bulan, dan khusus kepada Bapak Al-Ustaz Tuan Guru Syekh Haji Husnan Amri Hasibuan yang sengaja kita undang dari Pondok Pesantren Mustafawiyah Purba Baru Mandailing Natal. Dan istimewa sekali kepada anak-anak kami santri juga pakaian dari Mustafawiyah Purba Baru Mandailing. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, izinkan kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh panitia
yang telah menyelenggarakan acara ini yang sedemikian mewah. Kami ucapkan pertama sekali khusus kepada saudara kami Lomo yang telah banyak berbakti dalam acara ini. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, pada kesempatan ini perlu kami sampaikan kepada warga masyarakat lingkungan Padang Bulan bahwa pembangunan yang kita laksanakan di Masjid Baitur Rahim Jalan Padang Bulan saat ini adalah pertama sekali pembangunan kubah. Ini yang kita terima dananya sebesar 50 juta dari bantuan hibah dari Pemda Provinsi Sumatera Utara dan diperhitungkan biayanya sebesar 125.500.000 rupiah. Yang kedua, bantuan dari Pemda juga, yaitu pengadaan berjak GRC dan pelapor, bantuan dari Pemda sebesar 75 juta dan diperhitungkan anggarannya sebesar 100 juta. Untuk itu izinkan kami atas nama BKN ucapkan kepada saudara kami Surin Sidiraja yang memfasilitasi untuk bantuan dana hibah baik dari provinsi juga dan dari APBD Kabupaten Batu. Kami ucapkan terima kasih Pak Sudi yang telah memfasilitasinya. Pada setelah juga perlu kami sampaikan bahwa terima kasih juga kepada Bapak Andi Hakim yang telah menyumbangkan mimbar yang terbuat dari Jepara. Ucapan terima kasih pada Pak Andi yang telah memberikan bantuannya. Seterusnya Bapak-Bapak Saudara-saudara, kepada warga masyarakat kami ucapkan terima kasih juga yang telah banyak memberikan impaknya tentang pembangunan masjid kita ini. Dan direncanakan berikutnya akan kita kerjakan yaitu pembangunan kanopi dan perbaikan kamar mandi yang selama ini kamar mandinya dengan tempat wudhu berdekatan. Kita rencanakan akan kita renovasi menjadi dua untuk toilet ataupun untuk mengambil untuk istinja, dan satu kamar mandi, dan khusus mengambil wudhu akan kita jauhkan sedikit supaya jangan bercampur, yaitu tempat mengambil wudhu dengan istinja. Itulah harapan kami saudara-saudara. Pada kesempatan juga perlu kami informasikan bagi bapak-bapak saudara-saudara warga masyarakat lingkungan Padang Bulan yang ingin berkurban tahun ini. Menurut catatan yang kami sudah ada 10 ekor atau 10, mohon maaf, baru 10 yang mendaftar, bukan 10 ekor, baru 10 yang mendaftar. Nah, kepada bapak dan ibu-ibu, mungkin ada yang berniat untuk kurban tahun ini, kami panitia kurban bersedia untuk menerima bapak dengan catatan ini biayanya lebih kurang 2.100.000. Ini dapat diangsur ataupun cicil sebelum hari H. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami mengharapkan kiranya kepada bapak ibu sulit kiranya untuk membuat satu tabungan akhirat. Kalau bahasa apa tadi Pak Juli, investasi akhirat. Mungkin masih banyak pembangunan kita yang akan dilaksanakan di masjid kita ini. Harapan kami mari sama-sama kita berinfak untuk pembangunan masjid kita ini. Dan yang terakhir kami rencanakan bahwa kita setiap bulannya ke depan, mungkin setelah selesai hari raya, kita akan memberikan bantuan kepada anak-anak kita fakir miskin yang akan kita laksanakan nanti pemberiannya setiap awal bulan pada kita acara selesai ceramah subuh Ahad minggu pertama, Ahad pertama akan dilaksanakan pemberian santunan kepada anak yatim yang ada di lingkungan Padang Bulan ini. Mungkin nanti khusus kepada santunan anak yatim akan kita buat nanti kota khusus yang akan kita berikan kepada anak yatim kita yang ada di lingkungan Padang Bulan. Kemudian saja kita sampaikan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada bapak dan ibu yang telah memberikan donaturnya untuk pembangunan masjid kita ini.
Kemudian saya demikian, lebih kurang kami mohon maaf. Kami jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertanda Ketua BKN Haji bagi Kemenangan. Kami jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Al-Mukarramah Al-Ustadz, guru besar dari Pesantren Mustafawiyah Purbabaru Kabupaten Mandailing Natal, yang sudah hadir di tengah-tengah kita sebagai penceramah tunggal pada malam hari ini. Alhamdulillah, suatu kehormatan bagi masyarakat Padang Bulan yang telah didatangi oleh seorang guru yang nantinya akan memberikan pencerahan kepada masyarakat Padang Bulan ini pada umumnya. Yang sama-sama kita hormati Bapak Lurah Kelurahan Padang Bulan, dan yang sama-sama kita hormati saudara atau Bapak anggota DPR. Kami hormati orang-orang tua kami, Bapak Ibu, seluruh anggota perwilitan yang bergabung, dan yang sangat kami sayangi para anak-anak kami santri dan santriawan ya. Apa nama gelaran itu tadi? Hah? Patayat. Iya, itu macam dari Jopang di Pantai Patayat. Yang sudah berkenan hadir pada malam hari ini, yang jauh-jauh datang dari Kabupaten Madinah, yang sudah melewati beberapa kabupaten itu ya, Tapanuli Selatan, Padang Sidimpuan, Labuan Batu,
Paluta, Palas, Labuhan Batu Selatan, baru sampai ke Labuhan Batu. Banyak kabupaten yang dilewati. Mudah-mudahan dengan keikhlasan dari para santri ya, dan juga kepada santri ceweknya Pak Tayat ya, dapat mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan keikhlasan para santri ini nanti Allah memberikan ganjaran, ditambah ilmunya, ditambah kesehatannya, dan ditambah pengetahuannya. Dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini, pertama-tama dan yang paling utama, setinggi puji sedalam syukur, mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita, terutama nikmat kesehatan, keselamatan, serta kelapangan waktu, sehingga kita dapat berkumpul di lapangan atau di halaman Masjid Baitur Rahim Padang Bulan yang kita cintai ini, dalam rangkaian acara memperingati Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1423 1423. Alhamdulillah kita masih dapat memperingati ini. Dan kemudian mari sama-sama kita membacakan sholawat beriring salam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan memperbanyak bacaan sholawat dan salam itu, kita senantiasa mengharapkan syafaat kelak di kemudian hari. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, Bapak Ustaz yang kami hormati, tiada kata, tiada dapat saya mengukirkan dengan kata-kata bagaimana bahagianya pribadi saya saat ini dapat kembali kita masyarakat pada bulan ini bersatu dari 4 segi. Artinya peringatan Isra Mi'raj ini kali ini disponsori, diprakarsai oleh 4 perwiritan. Ini menunjukkan bahwa kita itu masih ada keinginan untuk bersatu. Inilah yang membuat kegembiraan pada saya pada malam hari ini, karena dulu kita juga sudah pernah begini, tapi artinya untuk ke depan kita programkan saja seperti ini ya Bapak PKM ya. Ketua-ketua perwiritan saya rasa setuju. Artinya begini, tidak buat di sana, tidak buat di sini, tidak buat di sini, pengunjungnya itu juga. Malah kalau begini kan agak ramai ya. Jadi kalau kami perwiritan kami yang masih sekarang ini lebih kurang 50 orang itu sajalah pengunjung, itu pun tak datang sebahagian bosan. Jadi kalau ini banyak yang tidak datang, saya tahu banyak yang. Kalau seandainya kita hadir pada malam hari ini dari 4 perwiritan ditambah omak-omaknya, pasti membludak ini. Tapi kenyataannya belum lagi, belum semaksimal apa yang kita harapkan. Tapi alhamdulillah dengan kehadiran yang begini, syukur alhamdulillah daripada kita buat masing-masing. Kalau kita buat masing-masing perwiritan kita, misalnya kami dari Istiqomah 50 orang, yang datang hanya 40 orang, ya kan? Nggak begitu meriah. Jadi kalau pada malam hari ini cukup meriah sekali. Saya sangat berterima kasih sekali kepada panitia yang begitu antusias, yang begitu telah mengorbankan segala tenaga, pikirannya sehingga dapat membuat begini. Inilah masyarakat, inilah anak muda yang kita harapkan untuk generasi mendatang yang mengembangkan Padang Bulan ini. Jadi syukur juga nih Pak Lurah, walaupun di Facebook di sosial media kampung kita ini entah digelar pun apa, tapi alhamdulillah pada malam hari ini mari kita buktikan apa yang dibuat oleh sosmed itu adalah hoax, tidak benar. Tidak semuanya anak-anak muda Padang Bulan ini yang begitu negatif perlakuannya, tapi pada malam hari ini sudah ditunjukkan bahwa mereka itu masih cinta kepada agama. Jadi oleh karena itu untuk ke depan
Untuk ke depan anak-anak muda ini harus antusias. Mari kita memerangi apa yang sedang terjadi di kampung kita ini, ya. Artinya kita berbuat untuk kepositifan, untuk membela agama kita, untuk menegakkan agama kita. Jadi alhamdulillah Pak Ustadz di sini walaupun artinya masih baru-baru, sudah ada di sini rumah tahfiz, ya, rumah tahfiz, dan kemudian tinggal ini Pak BKM yang di masjid ini mengaji maghrib itu yang sudah berhenti nampak saya sekarang ini, ya, maunya dikembangkan lagi. Mari kita mendukung apa yang diprogramkan oleh BKM tadi ini untuk kemakmuran masjid kita supaya lebih indah lagi, ya. Kalau kita jalan-jalan keluar kota di Labuhan Batu ini nggak ada masjid yang indah saya lihat, tidak seperti di Tapanuli Selatan yang didatangi pula itu, ya, di Masjid Spiro itu. Sebenarnya kita bisa itu asalkan kita mau bersatu, ya. Kita kita sisihkan sedikit rezeki kita untuk, kan nggak pernah dipatokkan berapa rezeki kita, berapa dapat kita, itulah yang kita harus sumbangkan ke Masjid Baitur Rahim ini agar masjid ini lebih makmur lagi. Itu tujuannya tadi. Jadi Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, ya, para anak-anak muda kami, ya, semangat terus, ya. Ini apa ini yang bagi kami ini komunitas apa? Pengawal. Kupas. Iya, terus bergerak untuk untuk ke jalan yang positif, ya, ke jalan yang positif demi nama kampung kita ini, supaya mengharumkan nama kampung kita ini, ya. Supaya kita dapat menunjukkan bahwa apa yang di dalam sosmed itu adalah hoax, tidak betul. Jadi barangkali dengan memperingati Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW, masyarakat Padang Bulan, mari kita dukung apa yang telah diprogramkan oleh pemerintah, apa yang diprogramkan oleh BKM, supaya suasana di Padang Bulan ini lebih makmur, aman, sejahtera. Walaupun ada berita-berita yang tidak baik, kita tunjukkan bahwa orang Padang Bulan ini bukan itu, tapi masih banyak masyarakat yang mempunyai cinta kepada agama. Jadi barangkali tidak berpanjang kalam, ya. Saya sangat berterima kasih sekali kepada anggota dewan kita, ya, yang telah berjuang di kantor sana, berjuang di pemerintahan untuk untuk membenahi Padang Bulan ini. Tapi untuk yang akan datang lanjutkan juga Pak Ketua, Pak anggota dewan, ya. Jadi untuk ke depan ini maunya dari Padang Bulan ini jangan lagi satu anggota dewan, dari kelurahan Padang Bulan ini ada 4-5 anggota dewan, supaya nanti pembangunan itu tersusul kepada Padang Bulan ini, kan begitu. Ini baru satu, tapi masih nampak sudah jelas apa hasilnya. Jadi barangkali saya menghimbau kepada seluruh masyarakat Padang Bulan ini, kepada ibu-ibu, kepada bapak-bapak, kepada anggota, saudara-saudaraku, anggota perwira, mari kita kembali bersatu padu, bahu-membahu untuk membangun kampung kita ini agar lebih sejahtera lagi, tidak seperti apa yang dibuat ataupun yang disampaikan oleh mereka-mereka yang tidak bertanggung jawab di dalam sosmed tersebut. Jadi barangkali ini saja kepada Bapak Ustadz, nanti mohon pencerahan Pak Ustadz, transferkan ilmu yang ada sama Pak Ustadz itu kepada kami, karena bagaimanapun kami ini masih banyak yang tidak kami ketahui tentang konsep-konsep Islam, ya, ajaran-ajaran Islam yang ada pada saat ini yang berdasarkan Al-Quran dan hadis, ya, karena kami bagaimanapun harus akan ilmu agama ini.
Barangkali ini saja yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih kami kepada seluruh anggota perwiritan ya yang telah berpartisipasi di dalam menanggulangi acara ini. Tanpa partisipasi Anda, tanpa partisipasi kita semua, acara sebesar ini tidak akan dapat terlaksana. Wabillahi taufiq wal hidayah wa bihi nasta'in. Nasminallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak yang telah menyampaikan kata-kata sambutannya di hadapan kita bersama. Mudah-mudahan organisasi perwiritan di kampung kita ini menjadi salah satu organisasi yang berjalan dengan aktif. Amin, amin, ya rabbal alamin. Kata-kata sambutan yang kelima yang akan dibawakan oleh salah satu pemuka masyarakat, Haji Suddin Setia Harahap SE. Kepada Bapak, waktu dan tempat kami persilahkan. Tadi pas turun Pak Samsul Rizal Siregar menyampaikan agak tinggi pentasnya katanya. Saya tadi mau menyampaikan juga memang pentas ini agak kokoh lah, kita baru bisa mungkin naik ke atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ustadz Syekh Haji Usnan Amir Hasbuan, yang saya hormati Saudara Kepala Kelurahan Bapak Tafsir Lande, yang saya hormati tuan-tuan guru kami, yang saya hormati ketua-ketua perwiritan, dalam hal ini komandoi oleh Pak Samsul Rizal, yang saya hormati Ketua BKM Baitur Rahim dan seluruh pengurus, baik itu sekretaris, bendahara, yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, yang saya hormati para santri yang tentunya datang dari Purba Baru. Selamat datang di Kota Rantau Perapat, terkhusus di Kelurahan Padang Bulan ini. Dan tentunya yang saya hormati adik-adik, dan saya hormati yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai dengan malam ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, kelapangan waktu, sehingga kita dapat menghadiri peringatan Isra Mi'raj tahun 1443 Hijriah atau tahun 2022 Masehi. Dan tak lupa kita mengucapkan salawat salam kepada arwah kita Nabi besar Muhammad SAW, kiranya di kemudian hari kelak kita mendapat syafaatnya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Tentu di sini kita dalam hal memperingati Isra Mi'raj yang kita peringati tentunya setiap tahun. Tentu ada hikmah yang perlu kita jalankan di kehidupan sehari-hari. Tapi tentunya di sini Pak Ustadz nanti tentunya memberikan ceramah kepada kami sehingga kami paham untuk menjalankan roda-roda kehidupan ke depannya. Dan di sini juga kami mengucapkan terima kasih kepada BKM yang telah memang mampu untuk menyiapkan Masjid Baitur Rahim ini, walaupun belum memang 100%, tapi memang ini sudah mencapai kurang lebih 95%. Di sini tentunya pembangunan ini atas tentunya impak dari saudara-saudara
ibu-ibu dan kaum muslimin dan muslimat se-Kabupaten Lebak Batu khususnya. Dan alhamdulillah apa yang disampaikan tadi Pak Haji selaku sekretaris DKM Baitur Rahim, kita mendapatkan hibah dari provinsi dan sekaligus di tahun 2021 sekitar 12 mendapat hibah dari kabupaten. Adapun nominalnya seperti yang disampaikan tadi Pak Haji. Semoga kiranya dengan adanya dana tersebut masjid kita ini bisa terbangun sesuai yang kita inginkan, sehingga kedepannya kita bisa menjalankan sholat 5 waktu lebih nyaman tentunya. Begitu juga prioritas ibu-ibu dari Sabtu dan terlebih ceramah di hari Minggu setelah selesai dengan sholat subuh. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, dengan berkembangnya saat ini teknologi yang sangat canggih, baik dari Google, Facebook, internet, kita tidak ingin tentunya, terutama kepada anak-anak kita yang kaum muda, terjerembab di dalam panahnya dunia ini. Tentunya di situ saya mengharapkan atau menghimbau tentunya agar kita proaktif melakukan pembinaan kepada anak-anak kita, apakah sekolah itu mulai dasar, madrasah, sanawiyah, aliyah, dan terlebih masuk pesantren, sehingga nanti ketika mereka nanti tamat dari pesantren tersebut, jiwa mereka sudah bertempah dengan nilai-nilai agama yang sangat kokoh, sehingga tentunya mereka bisa terhindar dari perbuatan yang melanggar norma-norma agama. Saya teringat dengan video almarhum Bapak Wakil Presiden kita B.J. Habibie, itu satu goresan juga di hati saya, bagaimana dia membuat keluh kesah di akhir hayatnya. Ini bukan ayat tentunya karena di video ini sekarang masih bisa diakses. Dia sedih dan menyesal bagaimana anak dia sudah berhasil sampai dengan kerja yang tertinggi di luar negeri, tetapi karena memang tidak ada mungkin pendidik agama, dia merasa tidak diperhatikan. Dan menceritakan ini tentunya dia sambil berderas air mata. Hanya teman yang setia katanya mendampinginya. Semoga ini satu renungan kedepannya kita, agar ada tentunya generasi-generasi kedepannya pengganti Pak Ustadz kita. Saya rasa karena masih ada lagi dakwah tentunya sambutan maupun nanti ceramah dari Pak Ustadz. Bila mana ada penyampaian yang kurang berkenan di hati bapak-bapak saudara, itu datang dari saya, kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, terlebih kepada Ustadz dan tukang guru saya memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.